angin yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi, bahkan lebih dari 63 km per jam. Dan angin puting beliung itu bergerak secara garis lurus. Durasi angin puting beliung itu tidak sampai 5 menit loh. Dan angin puting beliung ini terjadi saat pergantian musim dan ini bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan. Nah, apa saja sih penyebab angin puting beliung? Yang pertama, ada pertumbuhan awan cumulonimbus. Pertumbuhan awan ini dapat menyebabkan peredaran udara itu semakin cepat sehingga berpotensi menyebabkan angin puting beliung. Kemudian, yang kedua adalah pertemuan antara udara panas dan udara dingin. Ketika dua suhu itu bertemu di permukaan bumi, itu akan menyebabkan arus udara itu semakin kuat dan menimbulkan berpotensi menjadi angin puting beliung. Yang ketiga, ada perubahan tekanan udara. Perubahan tekanan udara lokal, khususnya pada tekanan udara yang rendah, berpotensi menimbulkan angin puting beliung, khususnya pada daerah yang terbuka yang terkena paparan sinar matahari secara langsung. Kemudian, yang keempat ada perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca yang ekstrim di mana-mana itu sangat berpotensi untuk menimbulkan angin puting beliung. Biasanya cuaca yang ekstrim disertai hujan yang lebat serta angin yang kencang. Yang kelima, di samping penyebab-penyebab yang memang terjadi secara faktor buatan, di sini juga kita meninjau faktor geografis Indonesia, di mana Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yang itu pastinya menyebabkan atau mempengaruhi pola angin dan cuaca sehingga meningkatkan frekuensi terjadinya angin puting beliung. Selanjutnya ada pencegahan sebelum bencana angin lebat. Langkah-langkah pencegahannya yaitu yang pertama itu mempersiapkan diri, buat rencana penanggulangan bencana seperti mengidentifikasi tempat berlindung, jalur evakuasi, dan persediaan darurat. Setelah itu jangan lupa membawa tas bencana untuk membawa alat-alat penting seperti obat-obatan, pakaian, minuman, makanan, serta alat komunikasi. Selanjutnya ada ikuti informasi cuaca. Jangan lupa untuk terus memantau BMKG dan pihak berwenang lainnya. Yang kedua ada identifikasi tempat berlindung. Pilihlah ruangan yang aman seperti ruangan di dalam tanah, basement, atau ruangan dengan dinding yang kokoh serta terjauh dari jendela. Setelah itu, yang kedua ada pilihlah ruangan. Jika kalian berada di luar ruangan, pilihlah bangunan yang kokoh untuk berlindung diri. Yang ketiga ada memperkuat bangunan. Membuat rumah kokoh yang tahan terhadap angin lepas. Setelah itu, hindari pohon tinggi dan juga ranting yang rapuh yang dapat menyebabkan jatuh ke bangunan yang tidak kuat. Setelah itu, mengamankan barang-barang. Bawa barang-barang yang berada di luar rumah ke dalam rumah atau ikat dengan kuat agar tidak terbawa angin. Yang terakhir, jangan lupa matikan aliran listrik agar tidak terjadi korsleting atau kebakaran saat angin topan. Berikutnya, apa sih yang harus kita lakukan jika kita berada di tempat terbuka? Yang pertama, hindari tempat terbuka. Yang kedua, hindari gedung tinggi dan pohon. Yang terakhir dan paling utama, tetap tenang dan terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada angin! Ayo kita keluar! Jangan keluar. Yang pertama, tetap tenang dan jangan keluar ruangan. Langkah yang kedua, tutup jendela dengan kaki. Yang ketiga, cari tempat rendah seperti saluran air. Langkah yang keempat, matikan alat elektronik dan listrik. Hindari jendela serta sudut ruangan dan cari tempat berlindung yang aman. Yang keenam, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa aja sih hal-hal yang perlu kita lakukan setelah terjadi bencana angin puting beliung? Yang pertama, jika ada yang terluka, segera meminta pertolongan.
Yang kedua, segera berikan puing-puing bangunan. Dokumentasikan seluruh kerusakan dan jangan lupa juga catat kerusakan yang ada. Kemudian laporkan. Nah, saat ini saya sedang berada di depan sebuah bangunan yang rusak parah akibat angin puting beliung kemarin. Angin puting beliung bisa terjadi kapan saja. So, jadilah siap dan waspada karena keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kenali bencananya, kurangi resikonya, siap untuk selamat.